Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Tabarakallahu radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani an-Nabi amin. وجميع بركاته شيخنا في طريقة التجارية وإخوانه وجميع المسلمين والمسلمات إلى رحمة الله رب العالمين اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana Qayyumus samawati wal ard mudabiri khalaiqi ajmain, yang mana dia menciptakan langit dan bumi dan dia menciptakan makhluk untuk mengisi keduanya. Maka Allah itu tidak mungkin tidak disembah oleh makhluknya, karena segala hal itu Allah yang menciptakannya. Sehingga inti dari setiap penciptaan itu agar makhluk itu mengenal bahwa Allah adalah sebenar-benarnya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, dan semoga salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuka segala yang tertutup dan menutup segala yang telah berlalu, yang menolong kebenaran dengan kebenaran dan selalu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa kita ditakdirkan lahir menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini adalah anugerah yang sangat luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yang mana ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan apapun yang kita dapat dari Nabi kita tidak pernah Allah berikan juga ke Nabi-Nabi sebelumnya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW dawuh yang mana itu termaktub dalam awal kitab Fadilatul Azim ini, yaitu apa? Innakum khatiminal umami wa anna khatikum minan nabiyina. Kalian itu umatku adalah umat keberuntungan bagiku, kata Rasulullah. Dan aku ini adalah nabi keberuntungan bagi kalian. Jadi nabi itu beruntung sekali memiliki kita. Dan kita juga harusnya sangat bersyukur, bahkan lebih beruntung sekali mendapatkan seorang nabi, yaitu nabi yang paling sempurna kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita Allah kasih kesempatan untuk membuka kitab Fadilatul Azim, yang mana banyak hal kesibukan dan banyak sesuatu yang harus dikerjakan beberapa minggu itu yang telah berlalu, sehingga kami nggak bisa memberikan lanjutan kitab Fadilatul Azim. Dan baru kali ini Allah jodohnya ya hari ini, takdirnya hari ini kita mengkaji dan melanjutkan kajian kita dalam kitab Fadilatul Azim karangan guru kita Sahabatul Imam Syekh Salahuddin Al-Sani Al-Tijani radhiyallahu anhu, yang mana kita udah banyak selesai dalam bab, yaitu bab pertama kita disuruh, sebelum masuk ke dalam bab aja kita disuruh sadar bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai tempat curahan kasih sayang Allah, bukan untuk Allah uji, bukan untuk Allah kasih musibah, bukan untuk Allah kasih bala bencana, tapi untuk menjadi wadah curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu awal-awal mukadimah kita.
Lalu setelah kita paham bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, nah kita disadarkan oleh guru kita saya Salahuddin Al-Hasani Al-Tijani ini bahwa apa? Taubat kamu, kalau kamu tahu bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, taubat kamu. Makanya kita disuruh taubat. Udah disuruh taubat, udah kita disuruh bersuci, ya. Udah disuruh bersuci, kita disuruh menuntut ilmu. Sudah menuntut ilmu, nah sekarang masuk kita dalam bab selanjutnya, yaitu azimul fadlillahi fis shalah. Jadi kemuliaan dan keagungan Allah yang Allah letakkan di dalam sholat itu apa? Ya, ini unik sekali pembahasannya. Jadi apa sih yang Allah keagungan dan kemuliaan apa yang Allah letakkan di dalam sholat itu sendiri? Nah, di sini kita kaji bersama-sama. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, bekal bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita menuju rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah saya bacakan bab pertama ini karena panjang, kita potong-potong, kita jeda-jeda, dan insyaallah kita lanjutkan kalau ada waktu. Dan afwan, mohon maaf, ini lagi pilek juga ya, semoga menjadi tanda bahwa Allah menyayangi kita semua. Amin. Azimul fadlillahi fis shalah, kemuliaan dan keagungan yang Allah letakkan di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Utsman bin Affan jalasa 'ala al-muqa'id فجعل مؤذن فآذانه بصلاة العصر فزع بماء فتودع ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمري إن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك أراه يريد هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيم الصلاة طرفي النهر وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi An Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini dari siapa? Humran. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu punya julukan namanya Humran ya. Humran. Humran maula. Apa itu artinya? Orang yang pemberani gitu. Jadi kalau perang itu Sayyidina Utsman bin Affan itu naik kudanya itu paling depan. Sahabat Nabi yang pandai mahir dalam memainkan pedang, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Dia dapat julukan siapa? Humran. Dia kalau perang dia pakai baju warna merah, baju perangnya merah. Makanya dia dipanggil wahai pejuang pemberani yang merah menyala. Jadi Humran maula, julukannya Humran. Kenapa? Ditanya, wahai Utsman, kenapa kau memakai baju yang merah? Kayak gitu. Biar bila darahku tertumpah kayak gitu, tidak ada yang tahu. Jadi Sayyidina Utsman itu gak mau kalau dia perang, dia gak mau kelihatan terluka, gak mau dia terluka. Kenapa? Karena itu akan mengkhawatirkan para sahabat yang lain. Jadi dia pakai baju merah itu untuk menutupi bahwa dia terluka kayak gitu. Kenapa? Karena sama warna darah dan warna baju seperti itu. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan An Humran maula Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan yaitu seorang pejuang yang sangat pemberani gitu.
Beliau itu menyampaikan bahwa suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu jalasa ala maqa'id, duduk tapi berpindah-pindah gitu. Ini menjelaskan sepertinya Sayyidina Utsman bin Affan sedang duduk di dalam sebuah ruangan gitu, seperti itu. Cuma pindah-pindah. Ya, dia duduk lalu selesai di situ pindah nih. Lalu pindah lagi. Apa nih yang Sayyidina Utsman lakukan kayak itu? Faja'al mu'azzinu kayak itu. Maka seketika datang orang mengumandangkan azan. Fa'azanuhu bi salatil asyri. Yang mana dia mengumandangkan azan untuk menandakan bahwa masuk waktu untuk melaksanakan sholat asar. Fadda'a bima'in. Maka dia berdiri bersama orang-orang yang lain yang ikut berdiri. Fattawadda'a. Dan dia ketika mendengarkan azan, lalu dia pergi untuk berwudu. Sumbaqal. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan ini berkata bahwa wallahi, demi Allah. Jadi ini menunjukkan keseriusan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi serius Sayyidina Utsman ngomong seperti ini, enggak main-main. Apa itu? La uhadditsannakum hadisan. Tidak akan pernah kalian itu keluar dari mulut kalian itu sesuatu yang bermanfaat. Gak akan pernah keluar dari mulut kalian itu sesuatu yang bermanfaat, wahai manusia, kata Sayyidina Utsman. Laula annahu fi kitabillahi mahaddastukubuhu. Apa itu? Laula annahu fi kitabillahi. Kecuali apa? Kecuali ketika kalian membaca kitab-kitab Allah. Mahaddasatukubuhu kayak itu. Maka keluar tuh, maka yang mana ucapan kalian itu adalah ucapan yang keluar dari kitab-kitabnya Allah. Maksudnya kitab-kitab Allah ini apa kayak gitu. Maksudnya kitab-kitab Allah ini apa? Hikmah. Jadi ketika orang memahami sebuah konsep ilmu, kalau dia berhenti kepada sebuah konsep ilmu saja kayak gitu, maka dia belum tentu mendapatkan cahaya keilmuan ini. Jadi mau 1000 kitab dia pelajari, belum tentu dia mendapatkan cahaya dari kitab-kitab itu. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita belajar sesuatu dari kitab, dan apa yang tidak sesuai dengan kitab maka kita batalin orang saudara kita bid'ahin, kita syirikin, kita kafirin. Sedangkan apa yang di dalam kitab itu tidak bisa menuangkan apa curahan ruhaniyah, perjalanan ruhaniyah para alim ulama ketika itu. Sehingga apa? Sehingga manusia akhirnya apa? Sibuk dengan perdebatan saja kan seperti itu. Oleh sebab itu apa? Tidak akan bermanfaat mulut manusia kecuali yang keluar dari mulutnya itu adalah apa? Hikmah para nabi, para rasul yang membawa ruhaniyah yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya ilmu. Makanya para nabi itu mulia itu bukan karena banyaknya hadis mereka kumpulkan, tapi seringnya, berapa sering dia bertemu dengan Rasulullah, berapa sering dia dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka mulia sebab kedekatan mereka kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu bisa diambil dari kita. 1000 kitab sabar belum tentu membuat orang itu sabar. 1000 kitab syukur belum tentu bisa membuat orang itu bersyukur. Sebab orang yang bersabar belum tentu memiliki sifat sabar. Orang yang bersyukur belum tentu memiliki sifat syukur. Karena sifat ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Para sahabat ini saking dekatnya, seringnya perjumpaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ruhaniyahnya berjalan, sehingga Allah tambahkan hikmah dan maknawiyah dan serta kemuliaan di dalam batiniyahnya.
untuk berdakwah, untuk mendakwahkan syiar agama Allah. Baru tuh bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah. Maksudnya apa? Allah sendiri yang menolong agama mereka. Ruhaniyah mereka telah Allah kuasai. Makanya ketika Allah telah mencintai hambanya, Allah berfirman apa? Aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi lisannya, aku akan menjadi tangannya. Itulah orang-orang yang sampai ruhaniyahnya kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hatinya tidak hanya berhenti kepada ilmu, tapi dia cari cahaya-cahaya keilmuan itu dengan seperti apa? Dengan sering berjumpa, duduk bersama para mursyid, para arif billah, para aulia-aulia illah yang diberikan sir asrar ma'nawiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga Allah naungi mereka dengan rahmat kasih sayang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi enggak ada ya. Tidak ada manusia itu, kata Sayyidina Utsman, ucapannya bermanfaat kecuali keluar dari mulutnya itu apa? Keluar dari ucapannya yaitu kitab-kitab, yaitu yang berasal dari kitab-kitab Allah. Maknawiyahnya apa? Hikmah dan maknawiyah dari perjalanan kehidupan ruhaniyah seorang hamba. Seperti itu. Makanya luar biasa. Makanya Nabi itu lihat. Nabi itu ketika dia berdakwah, beliau berdakwah, sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dilempari dengan tai, diludahi, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Sampai Jibril saja turun, ya Rasulullah, biarkan ku lempar gunung ini kepada mereka. Enggak, Jibril aja, malaikat yang tidak punya syahwat nafsu, itu enggak sabar melihat itu. Bagaimana keadaan ruhaniyah bagi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, tapi mukamu telah berdarah-darah ya Rasulullah. Mereka telah melampaui batas, mereka melemparimu dengan batu sampai baju Rasulullah itu berganti dengan darah. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, aku berdoa kelak dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang paling mencintaiku, orang-orang yang mencintaiku, kata Rasulullah kepada Jibril. Ternyata benar. Dari kaum Hamdan itu lahir orang yang paling mencintai Rasulullah. Makanya ketika perang mereka paling pertama itu, mereka adalah tameng panji bagi Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Sayyidina Utsman bin Affan, enggak akan. Jadi enggak ada manusia itu dari ucapannya itu bermanfaat kecuali keluar dari lisan, dari ucapannya itu adalah apa? Maknawiyah, hikmah dan maknawiyah yang membawa ruhaniyahnya berjalan kepada kehadirat Allah dan Rasulnya. Sumbaqal, lalu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yaqul, berkata, ma min amri yatawaddau wa yuhsinu wudu'ahu summa yusalli sallata illa ghufira lahu ma bainahu wa baina salati ukhra hatta yusalliha. Apa itu ma min amri'in yatawaddau? Apa? Tidaklah dari orang-orang yang melakukan wudu itu kecuali apa? Wa yuhsinul wudu'ahu, mereka harus menyempurnakan wudunya. Summa yusalli sallata, baru setelah mereka berwudu lalu mereka sempurnakan wudunya dengan sebaik-baik wudu, maka mereka pergi melaksanakan sholat dan mempersiapkan untuk menuju melaksanakan sholat. Ketika mereka udah berwudu, lalu mereka menyempurnakan wudunya, lalu setelah wudu itu mereka melangkahkan kakinya untuk menuju ke tempat sholat untuk menunaikan sholatnya, illa ghufira lahu, maka tidaklah dari mereka itu kecuali ampunan Allah atas mereka itu.
Jadi ampunan Allah atas mereka. Ma bainahu wa bainas shalah. Kayak gitu. Yang mana Allah juga akan mengampuni, sebab mereka seperti itu Allah akan mengampuni itu. Apa? Mengampuni setiap perkara sebelum mereka sholat. Dan apa? Wassalatil akhirata hatta yusalliha. Dan Allah mengampuni apapun perkara-perkara perbuatan buruk sampai sholat yang berikutnya. Jadi orang yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, lalu dia berjalan karena Allah untuk melaksanakan sholatnya, maka Allah ampuni dosa dia sebelum melaksanakan sholat dan sesudah melaksanakan sholat sampai kepada waktu sholat berikutnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa anugerah ini. Umat-umat Nabi sebelumnya tidak dapat kemuliaan seperti ini. Makanya perbuatan manusia ibadahnya hanya untuk mengundang rahmat Allah. Kita disuruh melaksanakan ibadah hanya untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika ada orang yang malas ibadah, ketika orang yang tidak sadar akan ibadah, mereka seakan-akan berkata bahwa Allah itu tidak memiliki rahmat dan kasih sayang kepada dia. Ngeri ya? Seakan-akan saja, tapi tidak seperti itu. Andai pun ada orang yang meninggalkan sholat, melakukan maksiat, yaitu meninggalkan sholat, itu sebab kasih sayang Allah juga. Sehingga apa? Sehingga Allah hadirkan kepada dia taubat, yaitu sebuah makom yang kedekatannya sangat dekat kepada Allah. Makanya beda ya. Ketika ada orang yang udah taat beribadah kepada Allah, coba orang yang udah biasa beribadah taat kepada Allah, lihat sholatnya biasa-biasa aja. Tapi orang yang habis melakukan maksiat, lalu dia suruh taubat, lalu dia sholat, ya Allah, kedekatannya sama Allah itu luar biasa, kalah itu orang yang taat. Makanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berprasangka baik atas setiap perkara yang buruk yang kamu lihat secara zahir, tapi mungkin baik bagi Allah secara batin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu apapun yang terjadi di alam semesta ini. Kita ini hanya menjadi aktor pelaku aja, lakon aja. Kita hanya menjalankan apa yang telah Allah tulis dalam deskripsi perfilman ilahiyah ini. Kita hanya menjalankan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun tidak akan melenceng dari apa yang Allah tentukan kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang-orang yang melakukan wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, lalu dia berjalan menuju ke tempat sholat untuk melakukan sholat karena Allah, maka tidaklah mereka mendapatkan kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ampunan itu dari sebelum sholat sampai sesudah sholat sampai waktu sholat berikutnya. Allah ampuni semua dosa-dosa. Masya Allah. Ya, kalau kita ibadah kepada Allah benar-benar hanya mencari rahmat kasih sayang Allah, Masya Allah. Makanya syariat itu benar, kata guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi apa? Syariat itu Allah turunkan untuk mentarbiyah kamu. Dan tarbiyah itu buahnya adalah tazkiyatun nafs, mensucikan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau hadir dalam keadaan suci, maka engkau kembali dalam keadaan suci. Bila engkau tidak mau mentazkiyatun nafs dirimu, maka Allah yang akan memaksa dirimu untuk bertazkiyatun nafs. Dengan apa? Dengan ujian, dengan bala, musibah, bencana. Itu semua hanya untuk membersihkan dosa-dosamu. Makanya ketika manusia wafat, maaf, misalnya ada bin fulan, dia naik motor, ketabrak, meninggal dunia, itu sebagai kafarah. Itu sebagai kafarah untuk pelebur dosa. Menjadi sebagai pelebur dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bilang apa? Tidaklah seseorang ketika mereka berjalan lalu kakinya tertusuk duri,
maka hal itu tidaklah lain menjadi kafarah buat dia sebagai pelebur dosa. Bila kamu saja ketika berjalan tertusuk diri itu di mata Allah sebagai kafaratul dzunub, pelebur dosa, jadi gak usah pusing-pusing lebih dari itu. Ini kita difitnah, pusing. Kamu difitnah ini, wah amarah, kita marah. Kalau tertusuk duri saja itu menjadi kafaratul dzunub, pelebur dosa, maka fitnah itu juga pelebur dosa. Digibah orang pelebur dosa. Yang penting engkau benar-benar melaksanakan syariat dengan baik. Engkau benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan penuh kesadaran yang tinggi kepada Allah. Engkau tuntut ilmu agamanya. Engkau ruhaniyahnya berjalan kepada kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah jalan aja. Hidup ini memang tempatnya guncangan akal dan hati. Makanya Allah berfirman dari baginda Nabi Muhammad SAW apa? Dan dunia sijanatul mu'mini wa jannatul kafirin. Dunia ini kuciptakan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kalau kita menjadi seorang mukmin itu di penjara, kata Allah apa? Engkau itu di penjara di dunia. Maksudnya apa? Apapun ketika engkau hidup di dunia, engkau dikekang oleh syahwat nafsumu. Engkau dikekang oleh syahwat nafsumu. Allah tidak pernah menguji dirimu karena syahwat nafsu kita yang banyak dan menggebu itu menguji diri kita. Kita ingin punya mobil, tetangga kita udah punya mobil duluan. Wah, kita gunjingin dia punya mobil duluan. Alah, palingan kredit. Itu kan nyiksa diri. Mana Allah menguji kita? Kita yang menguji diri kita sendiri. Kamu yang membuat dirimu susah. Sehingga apa? Sehingga Allah terhijab hati kita, kalbu kita dari kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua itu berasal dari kasih sayang ya Allah, Masya Allah. Susah memahami kehidupan ini kalau tidak bersama seorang mursyid, tidak bersama seorang arif billah, susah. Nggak ada satupun manusia yang bisa melewati kehidupan di dunia ini dengan tenang kalau mereka tidak mengenal seorang mursyid dan arif billah. Makanya pentingnya kita punya guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kita punya guru. Maka kita doakan guru kita semoga Allah berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang melakukan wudu lalu menyempurnakan wudunya, lalu dia bergerak ke haribaan salatnya untuk melaksanakan salat karena Allah, maka tidaklah dia dapatkan kecuali ampunan Allah dari sebelum salat sampai sesudah salat sampai waktu salat yang berikutnya. Qala al-Malik, maka berkata di Imam Malik, apa itu? Uruhu yuridu hazihil ayat, yaitu. Nah, Imam Malik ingin menjelaskan hadis baginda Nabi barusan dengan timbangan Quran. Timbangan Quran yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salawata tarafa'in nahari wa zullafa minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dzalika zikrā liz-zakirin. Apa itu? Dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, maksudnya pagi dan petang. Maksudnya apa ini? Sholat, perbanyak kamu sholat. Bukan sholat wajib aja, ya, bukan sholat wajib aja. Kan sholat banyak. Yang penting wajibnya. Tapi sunnahnya jangan ditinggalkan. Kalau misalnya ada waktu, gak mungkin gak ada waktu. Hidup kita 24 jam. Satu sholat 5 waktu, satu waktunya itu paling lama taruhlah 5 menit. Maka tambahlah sholatmu walaupun cuma 2 rakaat sebelum dan sesudahnya. Itu berapa lah? Itu kembali kepada dirimu sendiri. Ya. Maka dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, maksudnya pagi dan petang. Ya, tarrafa innahari wa zullafa minnal lail, dan pada sebagian dari permulaan malam.
Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Sungguh perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Menghapus apa? Yuzhibna as-sayyi'at. Perbuatan-perbuatan buruk, yaitu dosa-dosa kita. Salat itu menghapus dosa-dosa kita yang sebelumnya dan yang akan datang. Jadi orang yang giat dalam ketakwaannya kepada Allah, ngaji bersama mursyid, masya Allah, Allah bimbing itu rohaniahnya di dunia dan di akhirat, insya Allah, amin. Maka sungguh perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk, yaitu dosa-dosa kita. Zalika zikra lidzakirin. Dan inilah sebagai pengingat bagi orang-orang yang mau ingat aja. Jadi ini adalah pengingat bagi orang-orang yang mau ingat. Yaitu maksudnya apa? Dekati orang-orang ahli zikir. Maka bila engkau ingin tazkiyatun nafs, mendekatkan diri kepada Allah, dekati ahli-ahli zikir. Dekati mereka, para arif billah. Ya luar biasa kalau kita ketemu mursyid gitu ya. Mursyid Thariqah, kita masuk Thariqah, lalu kita baiat Thariqah itu, lalu kita dibimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kita pertama kali dekatkan diri dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kedekatan kita terasa mengalir di dalam setiap aliran darah, masya Allah. Indah sekali kehidupan seperti itu. Inilah kehidupan para ahli-ahli zikir. Mereka gak berhenti lidahnya mengingat Allah. Lidah itu ada berapa? Ada 3. Pertama lidah yang ada di mulut, kedua yang ada di hati, ketiga yang di tangan. Sekarang kan orang handphone ketik ya, itu termasuk lidah, itu termasuk lisan. Maka yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah lisannya, itu apa? Lidah ini yang di hati dan tangan. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka ketika engkau dihisab lisanmu, maka ada secercah cahaya ilahiyah dan ada nur nubuwah, cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apa kata Allah? Lepaskan dia, sungguh dia termasuk orang-orang yang mencintaiku dan kekasihku. Siapa yang mau itu? Masya Allah, betapa indahnya akhirat itu. Maka dunia ini seperti perjalanan yang hanya sementara. Kalau kata orang Jawa, tur numpang ngombe. Cuma numpang minum aja karena kelelahan. Jadi ambillah secukupnya, agar ketika engkau kembali nanti tidak terlalu banyak yang dihisab atas dirimu. Maka ambillah sesuatu yang membawa kamu kepada Allah. Kamu kerja karena Allah. Kamu nikah karena Allah. Kamu mendidik anak karena Allah. Kamu mengenal kehidupan karena Allah. Kamu hidup karena Allah. Makanya gak sembarangan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak sembarangan. Gak sembarangan. Yang mana firman Allah tadi itu termaktub dalam Al-Quran surat Hud 114. Jadi gak sembarangan orang ketika dia benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya, maka itu akan membuka rohaniahnya atas kesadaran bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada setiap makhluknya. Dia akan sibuk memohon ampun untuk dirinya dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Gak sibuk dengan apa yang ada di luar diri. Dia mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Dia tidak mengambil apa yang di luar dirinya untuk di dalam dirinya. Enggak. Mereka yang mengenal Allah, mereka mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Makanya mereka itu yang mencaci sebab mereka punya caci di dalam dirinya. Mereka yang menghina sebab mereka punya hina di dalam dirinya. Mereka yang menghujat sebab mereka dihujat di dalam dirinya. Dan mereka yang memuliakan sebab mereka punya mulia di dalam dirinya.
Mereka yang berkasih sayang yang penuh rahmat, sebab mereka punya kasih sayang dan rahmat di dalam dirinya. Mereka yang mengajak bersabar, sebab mereka punya sabar di dalam dirinya. Mereka yang mengajak bersyukur, sebab mereka punya syukur di dalam dirinya. Makanya ada ungkapan dari para aulia, para arif billah, para ulama-ulama salaf kita. Apa? La ya'rifu wali illa wali. Tidaklah yang mengenal wali kecuali wali. Maksudnya apa? Ini adalah sifat-sifat ilahiyah. Kasih sayang, sabar, syukur, tabah, tenang, lembut. Itu semua sifat ilahiyah yang mana akan diwujudkan di dalam diri seorang hamba. Dan dengan itu kamu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya saya bilang dari awal tadi bahwa apa? Ketika engkau belajar ilmu terus tapi ilmu itu tidak mendidik rohaniahmu, maka di mana nur ilmu itu? Di mana cahaya ilmu itu? Makanya sekelas Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu saja, dia berkata bahwa apa? Aku itu telah memahami filsafat. Aku memahami tentang balaghah, ilmu kalam, tafsir, hadis, Quran. Semua aspek bidang ilmu, bahkan 1000 kitab lebih ada di kepalaku. Tapi hanya satu yang tidak kupahami. Apa? Ilmu batin, rohaniyah. Bagaimana mengenal diri, bagaimana perjalanan kehidupanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya apa? Banyaknya ilmu. Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, dia mencari guru, lalu dia dapat seorang guru. Apa? Dia gurunya hanya tukang penyapu sampah di jalan. Lalu dia datangi, lalu dia berkata, "Wahai Tuan Syekh, jadikan aku muridmu." "Enggak, saya ini tukang sapu. Kamu jangan berguru sama saya." "Enggak. Allah memberi petunjuk kepadaku untuk mengambil asrar rabbaniyah, rahasia-rahasia ketuhanan kepada dirimu. Sebab ilmuku yang banyak ini tidak pernah akan dianggap Allah kalau aku tidak memiliki cahaya-cahaya sifat keilmuan." Itu Imam Ghazali yang bilang. Lalu dia berguru kepada siapa? Syekh Abu Bakar Al-Waro. Itu adalah siapa? Seorang ulama. Tapi kerjanya apa? Kerjanya cuma nyapu pinggir jalan, bersihin WC. Apa kata Syekh Abu Bakar Al-Warai? "Kalau kamu benar mau jadi muridku, lepas jubahmu, lepas sorbanmu, lepas gamis-gamis. Nih, pegang." Indikasinya apa? Indikasinya sikat dan sapu untuk menyikat kamar mandi dan menyapu kamar mandi. Lah, zaman dulu orang alim itu takzim sama para arif billah. Zaman dulu orang alim ini takzim dengan orang arif billah. Sebab mereka berjalan itu dengan akhlak yang kamil, yang sempurna. Tapi kalau coba sekarang, namanya akhir zaman juga ya. Ini ulama nih. Seorang ulama yang sempurna, dia akan mampu melihat cahaya arifin. Seorang ulama yang sempurna, dia akan mampu melihat cahaya arifin. Tapi lihat ulama zaman sekarang, apa mampu dia melihat cahaya arifin? Masya Allah. Makanya jadi renungan buat diri kita. Ya Roh, tarik diriku untuk lebih dekat kepadamu dan kekasihmu. Itu munajat diri kita. Makanya bersyukur kita punya guru, punya mursyid yang membimbing kita terus berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ruhaniyah kita ini tertata. Kita ditegur, dinasehati, kita diingatkan agar kita sadar bahwa manusia itu wadah tempat penampakan kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan sibuk kamu dengan perkara yang susah dan senang. Dunia ini tempat hal-hal yang tidak menyenangkan itu wujud. Dunia ini diciptakan untuk tampak hal-hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan akhirat itu Allah ciptakan untuk menampakkan rahmat kasih sayang Allah saja. Makanya pentingnya kita ngaji agar kita paham
Kemana kita selama ini berjalan? Sudahkah Allah memberi naungan di dalam diri hati hamba? Sudahkah hati ini Allah naungi? Sudahkah hati ini kubuka, sedangkan Allah terus mengetuk pintu hati? Makanya syariat itu Allah turunkan, kata guru kita Syekh Ahmad Al-Khairi, untuk mentarbiyah kamu. Dan buah dari tarbiyah adalah tazkiyatun nafs, dan buah dari tazkiyatun nafs adalah ma'rifatullah. Dan menjadi seorang mu'arifah, orang-orang yang ma'rifat adalah orang-orang yang arif billah, yang sangat dekat kepada Allah. Makanya Quran bilang apa? Para kekasihku itu, kata Allah, la yakhafun wa la yahzanun. Tidak ada kesedihan dan keraguan bagi dirinya di dunia ataupun di akhirat. Akhirnya apa? Allah berfirman, ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan meridhoinya, maka kamu akan diridhoi. Kita ini kan susah menerima kehendak yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat enak aja kita bersyukur. Tapi ketika kita diuji dengan sesuatu yang buruk atau tidak sesuai dengan syahwat nafsu kita enggak mampu untuk bersabar. Nah, sedangkan sabar itu adalah awal kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat langkah santri, insyaallah dengan sadarnya kita bahwa pentingnya kita nuntut ilmu, berzikir, ngaji, dekat dengan para mursyid, muqaddam, alim ulama, arif billah, itu juga akan menciprati kita sehingga kita juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ungkapan, orang yang duduk bersama tukang kambing akan bau kambing, dan orang yang duduk dengan penjual minyak wangi akan bau wangi. Kalau kamu duduk bersama, makanya Rasulullah dawuh bahwa agama seseorang itu dilihat dengan siapa dia duduk, siapa teman duduknya. Kalau teman duduknya tukang mabok, maka agamanya mabok. Kalau teman duduknya judi, maka agamanya judi. Kalau teman duduknya adalah orang yang mengingat Allah, maka agamanya adalah agama Allah. Masya Allah, insya Allah menjadi manfaat dan barakah bagi diri kita masing-masing. Dan semoga ini menjadi amal jariah buat kami. Dan semoga Allah limpahkan kasih sayang rahmatnya kepada kita semua. Wabil khusus kepada sahabat-sahabat langkah santri, wabil khusus dan secara umumnya kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan akhirul kalam, bila ada salah kata, semoga Allah ampuni setiap silap lisan yang kami ucapkan, dan semoga Allah rahmati kami dengan rahmat yang penuh dengan kasih sayang dan ampunan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.